Firly Bahuri disebut sebarkan info OTT Hasto 5 tahun yang lalu. Firly Bahuri dan teater OTT yang gagal tangkap, antara drama, ambisi, dan karma institusi. Di atas panggung pemberantasan korupsi, sosok Firly Bahuri barangkali bukan sekadar aktor utama. Ia seakan mengarahkan, menyusun naskah, bahkan memilih waktu untuk menjatuhkan tirai. Tapi dalam episode paling krusial soal Harun Masiku dan Hasto Kristianto, Firly tidak tampil sebagai pahlawan KPK, ia tampil sebagai dalang yang justru membuat panggung KPK compang-camping oleh blunder fatalnya sendiri. Sidang Jumat, 9 Mei 2025, akhirnya menjadi momen buka-bukaan. Penyidik KPK, AKBP Rosa Purbobekti, mengungkapkan bahwa OTT yang seharusnya membekuk Harun Masiku dan Hasto Kristianto pada awal 2020 gagal total, dan lebih celakanya lagi, kegagalan itu diumumkan secara prematur ke publik oleh sang ketua KPK sendiri, Firly Bahuri. Iya, OTT diumumkan tanpa hasil tangkapan, ibarat nelayan pulang kampung dengan jala kosong tapi sudah undang wartawan untuk pesta ikan. Ini bukan sekadar salah langkah. Ini seperti menyalakan sirene tangkap maling padahal malingnya masih di dalam rumah. Dan ketika si maling kabur lewat pintu belakang, Firly seperti berkata, "Wah, bukan salah saya dong, kan saya sudah kasih tahu." Rosa mengungkap, informasi OTT itu disebar Firly sepihak ke media. Padahal, tim lapangan belum berhasil menangkap Harun dan Hasto. Dalam dunia penegakan hukum, tindakan ini setara bunuh diri operasional. Seorang pemimpin KPK mengumumkan operasi yang belum tuntas, membocorkan operasi kepada publik, dan secara tidak langsung memberi aba-aba kepada target untuk kabur. Pertanyaannya, kenapa Firly melakukan itu? Apakah sekadar naif dan ingin eksis di headline? Atau ada permainan bayangan yang lebih dalam, sebuah kalkulasi politis agar OTT gagal namun tetap bisa diklaim sebagai prestasi? Yang lebih menggelikan adalah KPK kini bersikap hati-hati dan mencermati keterangan saksi. Seakan-akan mereka baru sadar bahwa rumah mereka sendiri sedang terbakar dan si pembakar adalah bekas pemilik rumah itu. Kini, Hasto duduk di kursi pesakitan. Harun Masiku masih entah di mana. Mungkin di luar negeri, mungkin di langit ketujuh, mungkin sedang tertawa di balik tirai kekuasaan yang melindunginya. Tapi Firly Bahuri, sang ex-jenderal KPK, belum tersentuh secara hukum. Padahal dari kesaksian ini, ada aroma kuat obstruction of justice oleh internal KPK sendiri. Yang menyedihkan, aroma ini sudah tercium 5 tahun lalu, tapi baru sekarang mulai diendu serius. Mari kita jujur, di era Firly, KPK bukan lagi lembaga independen, tapi lebih mirip panggung opera sabun. Ada drama, ada aktor, ada tangis palsu, dan ada sutradara yang terlalu sibuk cari kamera, daripada jaga naskah. OTT Harun Masiku adalah contoh betapa bahayanya jika institusi hukum dipimpin oleh orang yang lebih mencintai sorotan ketimbang substansi. Kini publik menunggu, apakah kesaksian penyidik ini akan membuka pintu penyelidikan terhadap Firly Bahuri? Ataukah akan kembali jadi catatan kaki dalam sejarah panjang keanehan KPK? Karena kalau memang OTT bisa diumumkan sebelum tangkapan, barangkali besok-besok KPK bisa rilis daftar koruptor yang akan tertangkap, semacam ramalan bintang, lengkap dengan zodiak dan prediksi kapan mereka kabur. Satu hal yang pasti, keadilan tak akan pernah hadir dalam panggung yang sutradaranya mengkhianati naskah. Dan Firly Bahuri, hari ini, bukan lagi simbol pemberantasan korupsi. Ia adalah peringatan keras bahwa ketika institusi hukum dijalankan seperti drama, maka yang tertawa terakhir bukanlah rakyat, melainkan para buronan. Drama malu-maluin OTT Harun Masiku, Hasto main api, Firly jadi pemadam bohongan. Jakarta, fakta baru kembali mencuat dalam sidang perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Di tengah sorotan terhadap upaya pengaburan jejak buron Harun Masiku, terkuak pula peran mantan Ketua KPK Firly Bahuri, yang justru memperkeruh misi penegakan hukum. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025, penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti membeberkan kesaksian yang menggemparkan. Rosa menyebut, pada awal 2020, Harun Masiku dan Hasto sudah menjadi target OTT KPK. Namun, operasi itu mendadak diumumkan ke publik sebelum target berhasil ditangkap.
Dan yang menyebarkan informasi prematur itu bukan wartawan investigatif, bukan buzzer, melainkan Firly Bahuri sendiri, saat masih menjabat Ketua KPK. Secara sepihak pimpinan KPK, Firly mengumumkan adanya OTT, padahal posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, ujar Rosa. Informasi itu, kata dia, menyebar lewat posko operasi hingga grup internal KPK, memicu kegelisahan di kalangan penyidik. Logikanya sederhana, kalau pemburuan belum selesai, kenapa sirine sudah dibunyikan? Kecuali kalau memang ingin buruannya kabur. Firly, yang selama menjabat lebih sibuk mondar-mandir dengan gaya jenderal ketimbang bekerja sebagai pendekar hukum, kini tertangkap dalam catatan sejarah sebagai aktor utama kegagalan OTT Harun Masiku. Buronan yang entah sengaja dibiarkan atau memang terlalu sulit ditangkap jika ada kepentingan yang harus dilindungi. Hasto, tokoh reformasi atau rezim cuci tangan? Sementara itu, Hasto Kristianto berdiri sebagai terdakwa dalam kasus yang mencoreng wajah demokrasi. Ia didakwa melakukan perintangan penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku merusak alat bukti, salah satunya dengan menenggelamkan ponsel ke air, seperti sedang menyiram dosa politik dengan air comberan. Tak cukup di situ, Hasto juga didakwa bersama sejumlah pihak memberikan suap dalam bentuk $57.350 Singapura dan Rp600 juta kepada anggota KPU Wahyu Setiawan. Tujuannya, memaksa Harun Masiku naik menjadi anggota DPR RI, menggantikan almarhum Nazarudin Kemas, meskipun perolehan suara Harun hanya peringkat 3, di bawah Rizky Aprilia. Upaya licik ini dilakukan atas dalih keputusan partai. Sebuah kalimat yang terus diulang sebagai mantra pembenar kejahatan politik. Tapi publik tahu, ini bukan keputusan partai. Ini pengkhianatan terhadap demokrasi, terhadap pemilih, dan terhadap sistem hukum yang seharusnya ditegakkan oleh elit partai, bukan dijadikan mainan. KPK, antara takut, bingung, dan pura-pura buta. KPK hari ini hanya mengeluarkan respons datar, masih mencermati keterangan saksi. Seolah-olah yang diungkap hanya angin lalu, padahal kesaksian ini menyiratkan obstruction of justice level institusional. Seorang ketua KPK menyabotase kerja timnya sendiri, dan KPK sekarang masih bingung mau diapakan? Ini bukan sekadar cerita tentang Harun Masiku. Ini adalah kisah menyedihkan tentang bagaimana Hasto memainkan peran ganda sebagai aktor politik dan penghalang hukum, serta bagaimana Firly tampil sebagai penyelenggara panggung yang menjatuhkan tirai sebelum lakon berakhir. OTT gagal, Harun hilang, Hasto menyangkal, Firly cuek, dan KPK terdiam. Semua ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan hukum itu sendiri. OTT bocor, buron kabur, bukti direndam. Republik ini sedang dikadali oleh para elitnya. Pada titik tertentu, kita harus bertanya, ini republik hukum, atau republik humor gelap? Karena apa yang terjadi dalam kasus Harun Masiku bukan hanya perkara korupsi. Ini adalah parodi pahit tentang bagaimana kekuasaan bisa membeli waktu, melumpuhkan lembaga hukum, dan mengatur narasi sesuka selera. Mari kita buka satu persatu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kini duduk di kursi pesakitan karena diduga menghalang-halangi penyidikan terhadap Harun Masiku, buron politik paling misterius dan paling terlindungi dalam sejarah modern Indonesia. Harun, yang konon sempat berada di kantor KPU, di Bandara Suta, bahkan diduga di luar negeri, tak pernah tersentuh oleh KPK. Mengapa? Baru-baru ini terungkap di pengadilan, OTT terhadap Harun dan Hasto gagal. Kenapa? Karena Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, secara sepihak membocorkan operasi ini ke media, padahal para target belum ditangkap. Ini bukan sekadar kebocoran informasi. Ini adalah tindakan sabotage terhadap hukum. Operasi yang seharusnya senyap, presisi, dan cepat, malah jadi bahan headline karena ego Firly ingin terlihat sebagai pahlawan. Ironis, pahlawan anti korupsi yang justru membuka jalan bagi buronan melarikan diri. Bayangkan, penyidik KPK sedang bergerak. Tim sudah siaga. Tapi sebelum jaring ditebar, predator sudah diberitahu akan ada jaring. Siapapun yang waras tahu ini bukan kesalahan teknis. Ini entah tindakan ceroboh, atau justru disengaja. Firly Bahuri,
yang seharusnya menjaga kerahasiaan operasi, berubah menjadi juru bicara dadakan, mengumumkan OTT yang belum tuntas, dan akhirnya, menggagalkan penangkapan Harun Masiku. Bahkan dalam grup internal penyidik, keputusan ini dipertanyakan. Tapi toh, Firly adalah ketua. Apa yang bisa dilakukan anak buah selain mengurut dada? Sekarang kita lihat Hasto. Pria yang menyebut dirinya setia pada partai dan ideologi. Tapi begitu OTT terjadi, ia langsung memerintahkan ajudannya merendam HP ke dalam air, metode yang lebih cocok dilakukan mafia jalanan daripada seorang petinggi partai penguasa. Ini bukan kejadian spontan. Ini jelas dirancang. Karena sejak awal, rencana menyusupkan Harun Masiku ke DPR lewat jalur PAW juga merupakan operasi politik yang syarat perintah dari atas. Menurut dakwaan, Hasto bahkan mengordinasikan penyuapan, mengikuti perkembangan, dan menganggap keputusan partai lebih tinggi daripada hukum pemilu. Artinya, kita sedang menyaksikan bentuk baru korupsi. Korupsi yang tidak sekadar menyuap, tapi mengatur sistem pemilu, memalsukan proses demokrasi, dan menjadikan hukum sebagai alat dagang kekuasaan. Dan Firly, jika tudingan itu benar, maka dia bukan hanya gagal memimpin lembaga anti korupsi. Ia adalah bagian dari upaya sistematis untuk merusak kepercayaan publik terhadap KPK. Hari ini kita tahu, Firly sudah tersandung banyak masalah, termasuk dugaan pemerasan terhadap SYL, pertemuan gelap, pelanggaran etik. Tapi jika benar, bahwa dia membocorkan OTT demi kepentingan tertentu, maka dia lebih pantas disebut pengkhianat lembaga daripada mantan pemimpin. Hasto dan Firly adalah dua wajah dari spektrum kerusakan sistemik di Indonesia. Satu mewakili kekuatan politik yang arogan, satu lagi mewakili aparat penegak hukum yang bisa dibeli, dibujuk, atau bahkan bekerja sama. Keduanya punya satu kesamaan, mereka tidak takut pada rakyat. Mereka hanya takut pada atasan mereka. Dan Harun Masiku? Ia tetap di luar sana. Mungkin tertawa. Mungkin dilindungi. Mungkin sedang minum kopi bersama orang-orang yang dulu memerintah